Urapilah kami dengan minyak batu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, menembuskan Roh di tempat ini, menembuskan Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah hujan-Mu di akhir zaman, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hidup kami. Jai Engkau Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberi keselamatan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberi keselamatan kepada kami Tuhan. Terjadi di tempat ini, Allah Tuhan sedia belenggu
ini hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Hidup kami urapan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang mulia ini. Bersyukur di hari Sabat-Mu, di mana kami boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah, bahkan kami juga boleh memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Mu atas kami. Untuk kami terus berharap mengandalkan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh dibawa terus kepada kebenaran-Mu, dan Roh-Mu selalu menolong kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau, Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Bahkan dalam perjamuan asa yang kudus, Tuhan tolong kami, kuduskan dan layakan kami semua. Bahkan kami pelayan-pelayan Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan mendapat tempat di hati-Mu Tuhan. Dan Engkau boleh memberkati setiap kami. Biarkan puji-pujian kami menyenangkan Engkau, dan firman Allah boleh ada dan boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami semua. Kami boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan tak pernah habis-habisnya kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ingatkan rekan-rekan kami yang lain untuk boleh bersama bergairah memuji, untuk melayani dan mengiringkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan kebaktian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Menuju lautan di seluruh dunia, Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menuju lautan. Ya, lumayan jarang lautan itu yang banyak airnya ya, seperti air menuju lautan. Berarti Allah inginkan hidup kita dipenuhi, ya, penuh full oleh kuasa Roh Kudus, saudara, supaya kita boleh kuat, kita boleh merasakan bagaimana kuasanya terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita terus menyala-nyala di dalam mengiringkan Tuhan. Api Pentakosta. Ya. Api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala.
Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menuju lautan. Di tempat ini Roh Allah bekerja. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Di tempat ini ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menuju lautan. Di hati kami Roh Allah bekerja. Di hati kami seperti Nabi bersabda. Di hati kami ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan,
Pentekosta ya. Biarlah pencurahan kuasa Roh Kudus itu selalu mengalir memenuhi kehidupan kita, sehingga benar-benar hidup kita dipimpin olehnya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar seperti rindu sungaimu, demikianlah jiwa kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus. Seperti rusa
Tuhan, Tuhan segala yang kami gunakan firman untuk menjadi kekuatan dan kekuatan. Amin. Terima kasih atas kekuatan dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita pada pagi hari ini. Ya, dapat simpan tidak hadir dari malam. Mereka bilang datang, enggak datang. Ada halangan ya, doakan supaya akan datang mereka boleh memiliki roh kesetiaan beribadah kepada Tuhan ya. Doakan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1, sama-sama kita baca. Ya, kita baca 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali kita baca, sekali lagi 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus, puji Tuhan ya. Di sana judulnya hidup oleh roh. Ya, saya memberi judul anak Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Jadi ayat yang kita baca ini adalah merupakan ya jaminan bagi orang-orang percaya. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ada jaminan ya, puji Tuhan. Bagi mereka yang ada, bagi mereka. Jadi kata mereka itu siapa saja tentunya ya, sebanyak yang ya betul-betul percaya mereka ada di dalam Kristus, ya tidak ada penghukuman. Nah, berarti bahwa kalau tidak di dalam Kristus ada penghukuman enggak? Pasti ada. Betul ya? Pasti ada. Ada ya kenalan dia bilang bahwa orang mati itu pasti masuk surga katanya. Ya dia bukan ya Kristen, Protestan, dia mungkin tidak belajar firman Tuhan, belum tahu firman Tuhan. Maka dia katakan seperti itu, sehingga saya memberi penjelasan kepadanya. Nah, jadi anak Tuhan bahwa bisa dikatakan setiap orang atau mereka yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Nah, siapa ya yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman? Nah, seperti apa yang dimaksud oleh firman ini bahwa ya orang yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman? Ayat yang kedua bisa dikatakan seperti tema yang saya katakan, anak Tuhan harus hidup dalam Roh Kudus. Ayat yang kedua bisa ditampilkan ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, puji Tuhan. Jadi kata roh di sana adalah tentu Roh Kudus ya, Roh Suci. Ya. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Apa artinya memerdekakan? Membebaskan kita ya dari dosa. Ya, membebaskan, memerdekakan kita, yang melepaskan kita dari dosa. Jadi Roh Kudus yang ya membebaskan ya yang melepaskan kita dari dosa. Jadi sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita masih ada di dunia. Mungkin tidak kita masih berdosa, masih mungkin. Nah, oleh karena itulah Yesus berkata sesudah dia terangkat ke surga, dia berkata bahwa aku akan
yang menyertai kamu, kamu akan dipenuhi oleh kuasa. Ya, aku akan mengirim seorang penolong yang lain kepada kamu. Itulah rohnya, Roh Kudus atau Roh Suci. Nah, siapakah Roh Kudus ini? Roh Kudus ini adalah satu pribadi. Ya, satu pribadi yaitu Roh Kristus sendiri yang Tuhan kirim, yang Tuhan utus untuk menyertai kita anak Tuhan. Ya, dia bisa sakit hati, dia bisa meninggalkan kita, dia bisa berduka, ya, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka ayat yang kita baca ini nanti menjelaskan bahwa seperti apa orang yang di dalam Kristus sehingga mereka terjamin tidak ada penghukuman. Nah, kita lanjut di sana ayat yang sekarang lompat ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat 5. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi di sana dijelaskan bahwa orang yang di dalam Kristus itu harus hidup di dalam roh. Ya, harus hidup di dalam Roh Suci. Ya, harus hidup di dalam Roh Kudus. Ya. Maka bisa dikatakan bahwa orang yang masih hidup di dalam daging akan memikirkan hal-hal daging, hal-hal perkara-perkara daging. Ya, perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang sifatnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi, ya, bahwa orang yang ya bisa dikatakan hidup di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Coba kita lihat dulu Galatia pasal 19. Ya, coba ditampilkan. Galatia pasal 19, Galatia. Nanti kita kembali kepada kitab Roma. Kitab Galatia atau surat Galatia ya. Bagaimana? Ada bisa? Galatia pasal 5 ayat 19. Ya. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta-pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 dijelaskan bahwa perbuatan daging itu adalah percabulan. Ya, percabulan. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta-pora, dan sebagainya. Jadi masih banyak hal. Masih ada lagi yang lainnya. Itu sebagian. Jadi itulah disebutkan perbuatan daging. Maka anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Roh Kudus tidak boleh lagi hidup di dalam ya
perbuatan-perbuatan daging seperti itu. Amin. Tidak boleh lagi. Karena ya Rasul Paulus katakan tadi di dalam ayat 21 bahwa ya 22, tetapi ya ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi firman Tuhan katakan tidak mendapat bagian, berarti tidak akan masuk surga. Nah, puji Tuhan. Jadi kita harus betul-betul membawa hidup kita supaya kita hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Perkara-perkara daging seperti tadi perjamuan, ya, disebutkan kedengkian, kemabukan, sihir, persekutuan, perselisihan, ya, permusuhan, amarah, ya, roh pemecah, pesta pora, ya, itu harus ya sudah terlepas dari kita. Ya, pesta pora ini ya berhura-hura, itu pesta pora. Ya, berhura-hura. Pesta lah, berpesta. Ya berpesta, ya berhura-hura, ya, sama. Nah, lalu kita sebagai anak-anak Tuhan disebutkan harus ya hidup di dalam roh. Ya, coba kita lihat lagi tadi di dalam Roma pasal 8 tadi. Saya sambung ayat 6 sekarang, ya. Ya, coba ayat 5 saya katakan, sebab mereka